Selamat datang saudaraku, sahabat jiwa yang terpilih. Jika kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar yang memanggilmu, jika kamu merasa ada suatu kedalaman yang menunggu untuk ditemukan dalam hidupmu, maka kamu berada di tempat yang tepat. Apa yang kita bahas hari ini bukan sekadar pengetahuan biasa, tetapi sebuah perjalanan spiritual yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alur semesta dan rencana ilahi yang terjalin dalam setiap detail kehidupan. Hidup ini adalah sebuah teka-teki yang penuh dengan pesan tersembunyi, dan setiap peristiwa yang kita alami, baik itu sukacita atau penderitaan, merupakan bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Semesta tidak pernah memberi kita kebetulan. Setiap langkah kita, setiap pengalaman yang kita lewati adalah bagian dari suatu rencana yang lebih tinggi. Bagi jiwa yang siap untuk memahami, setiap momen adalah kesempatan untuk terhubung lebih dalam dengan energi kosmik yang mengarahkan kita menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang telah mendukung channel ini. Terima kasih atas setiap like, komentar, dan subscribe yang kalian berikan. Kalian adalah bagian dari perjalanan ini, dan setiap dukungan kalian membantu saya untuk terus berbagi pesan-pesan spiritual yang mendalam. Jika kamu merasa bahwa perjalanan ini memiliki arti bagi dirimu, saya mengajak kamu untuk menonton video ini sampai akhir. Di sini kita akan bersama-sama menggali rahasia kehidupan dan memahami alur semesta yang membawa kita pada tujuan yang lebih tinggi. Jangan ragu untuk berbagi dengan orang-orang yang kamu cintai, agar mereka juga bisa menemukan pencerahan yang sama. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima kebijaksanaan semesta. Bersama-sama, kita akan menyelami kedalaman kehidupan ini dan menemukan cahaya yang selalu menerangi jalan kita. Alam semesta dengan segala keindahan dan kerumitannya adalah tempat yang penuh dengan keseimbangan dan keteraturan. Setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini, tak peduli seberapa kecil atau besar, memiliki alasan dan tujuan yang lebih besar yang seringkali tidak kita pahami sepenuhnya. Kita hidup dalam sebuah sistem yang terhubung, saling bergantung satu sama lain, di mana setiap elemen, mulai dari yang paling mikroskopis hingga yang maha besar, bekerja dalam harmoni yang sempurna. Ini adalah gambaran tentang bagaimana alam semesta diciptakan, diatur, dan dipelihara dengan sebuah keseimbangan yang sangat indah dan rumit. Ketika kita memperhatikan alam semesta, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalamnya, baik itu tumbuhan, hewan, manusia, atau bahkan planet-planet yang berputar di ruang angkasa, bergerak dalam irama yang sama, meskipun kita mungkin tidak menyadarinya. Hukum-hukum alam seperti gravitasi, gaya tarik-menarik, dan hukum kekekalan energi bekerja tanpa henti, menjaga keseimbangan yang memungkinkan kehidupan berkembang. Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana alam semesta memanifestasikan dirinya dalam bentuk keteraturan yang kita kenal. Namun di balik semua fenomena ini, ada satu hal yang lebih dalam dan lebih universal yang bekerja di luar kesadaran kita sehari-hari. Hukum universal. Hukum ini, meskipun tidak terlihat, memengaruhi setiap tindakan, pikiran, dan keputusan yang kita buat. Apa yang kita sebut sebagai hukum karma, sebab akibat, atau bahkan hukum tarik-menarik adalah cerminan dari hukum universal yang lebih besar yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari sebuah proses yang lebih besar, kita mulai memahami bahwa hidup ini bukanlah kebetulan semata. Setiap langkah kita adalah bagian dari alur semesta yang lebih luas. Jika kita mengambil waktu sejenak untuk merenung, kita akan merasakan adanya suatu kekuatan yang lebih tinggi yang memandu kita. Ini adalah kekuatan yang bekerja di dalam setiap momen kehidupan kita, memberikan kita pelajaran melalui setiap pengalaman yang kita hadapi. Baik itu kesenangan atau penderitaan, kebahagiaan atau kesedihan, semuanya adalah bagian dari perjalanan spiritual yang lebih besar. Kehidupan ini adalah cermin dari keseimbangan alam semesta, di mana setiap aspek hidup kita adalah refleksi dari apa yang terjadi di alam semesta itu sendiri. Setiap keputusan yang kita buat, baik dalam hal besar maupun kecil, adalah bagian dari tarian kosmik yang tak terlihat.
yang pada akhirnya membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Ketika kita belajar untuk hidup dalam harmoni dengan alam semesta, kita akan mulai merasakan kedamaian yang datang dari pengetahuan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dalam setiap langkah kita menghubungkan diri kita dengan aliran energi kosmik yang mengatur seluruh kehidupan ini. Melalui pemahaman ini, kita bisa mulai melihat hidup dengan cara yang lebih dalam dan lebih luas, dengan hati yang terbuka untuk menerima setiap peristiwa sebagai bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan. Ini adalah awal dari segala kehidupan, di mana setiap momen adalah kesempatan untuk menyelaraskan diri dengan aliran alam semesta dan menemukan kedamaian dalam setiap detiknya. Dalam perjalanan hidup kita, ada satu hal yang seringkali kita lupakan atau abaikan, yaitu bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang membimbing kita setiap langkahnya. Ini adalah kehendak ilahi, kekuatan yang tak tampak namun selalu hadir dalam kehidupan kita. Kehendak ini bukanlah sebuah kekuatan yang mengendalikan kita secara langsung, tetapi lebih seperti sebuah cahaya yang memberi petunjuk pada jalan yang seharusnya kita tempuh. Saat kita merenung lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa hidup ini bukanlah sekadar sebuah rangkaian peristiwa acak. Setiap kejadian, setiap interaksi, setiap pertemuan dengan orang lain, semuanya terjadi dengan alasan yang lebih besar. Semua ini adalah bagian dari kehendak ilahi yang lebih tinggi yang bekerja dalam kehidupan kita, meskipun kita mungkin tidak selalu menyadarinya. Kehendak ini adalah cahaya yang membimbing kita dalam kegelapan, memberi kita petunjuk tentang langkah yang harus diambil, dan mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Ketika kita belajar untuk lebih peka terhadap suara batin kita mulai merasakan keberadaan kekuatan ini dalam setiap keputusan yang kita buat. Terkadang, kehendak ilahi berbicara kepada kita melalui intuisi, perasaan hati, atau bahkan lewat peristiwa-peristiwa tak terduga yang terjadi dalam hidup kita. Ini adalah cara alam semesta mengarahkan kita menuju jalan yang benar, meskipun kita seringkali tidak memahaminya pada saat itu. Ada saat-saat dalam hidup kita ketika kita merasa bingung, kehilangan arah, atau bahkan merasa terjebak dalam keadaan yang tampaknya tidak bisa diubah. Namun, dalam momen-momen inilah kita seringkali lebih dekat dengan kehendak ilahi. Ini adalah saat-saat ketika kita diajak untuk melepaskan kendali, untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang merancang setiap langkah kita. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kehendak ilahi, kita mulai menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang telah disiapkan untuk kita. Namun, kehendak ilahi tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan atau inginkan. Terkadang itu datang dalam bentuk ujian atau tantangan yang tampaknya sulit atau bahkan menyakitkan. Tetapi seperti halnya dalam hukum universal yang kita bahas sebelumnya, segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari proses pembelajaran. Ujian dan tantangan ini seringkali adalah cara alam semesta mengajarkan kita untuk tumbuh, untuk memperkuat diri, dan untuk menemukan kekuatan yang lebih besar dalam diri kita. Kita mungkin tidak selalu memahami mengapa kita harus melalui hal-hal yang sulit, tetapi dengan waktu kita akan melihat bahwa semuanya memiliki tujuan yang lebih dalam. Melalui setiap pengalaman, kita dipanggil untuk merenung dan bertanya kepada diri sendiri, apa yang ingin diajarkan oleh kehidupan ini? Dan dalam setiap momen kita diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada kehendak ilahi, untuk menjadi lebih selaras dengan tujuan yang lebih besar dari hidup kita. Ini adalah bagian dari perjalanan spiritual kita, di mana kita belajar untuk mempercayai bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik itu suka atau duka, adalah bagian dari rencana yang lebih besar dan lebih indah yang telah disiapkan untuk kita. Begitu kita mulai membuka diri untuk menerima petunjuk dari kehendak ilahi, kita mulai merasakan adanya kedamaian batin yang lebih dalam. Ini adalah kedamaian yang datang bukan karena segala sesuatunya berjalan sesuai dengan keinginan kita, tetapi karena kita memahami bahwa
kita adalah bagian dari sebuah alur yang lebih besar, yang mengarah pada kebaikan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dalam setiap langkah hidup kita, kita dibimbing oleh cahaya yang tak tampak, yang memandu kita untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, dengan hati yang penuh kasih, dan dengan pikiran yang terbuka untuk menerima segala pengalaman yang datang. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Namun ketika kita meluangkan waktu untuk merenung dan menyadari, kita akan melihat bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, tanpa terkecuali, adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Bahkan dalam pengalaman yang tampaknya negatif atau menyakitkan, terkandung pelajaran yang sangat berharga, yang akan membantu kita berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita. Setiap peristiwa, baik itu menyenangkan atau menantang, mengandung suatu hikmah yang bisa kita ambil jika kita bersedia membuka hati dan pikiran kita. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semua hal dari pertemuan yang tampaknya tidak berarti hingga perubahan besar dalam hidup kita adalah bagian dari perjalanan yang telah disusun dengan penuh ketelitian oleh alam semesta. Ketika kita bisa melihat setiap peristiwa dengan pandangan ini, kita mulai memahami bahwa hidup kita adalah sebuah perjalanan pembelajaran yang terus-menerus, di mana setiap langkah mengajarkan kita lebih banyak tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Seringkali kita menganggap penderitaan sebagai sesuatu yang harus dihindari atau diatasi dengan cepat. Namun jika kita dapat meluangkan waktu untuk merasakannya dan melihatnya dengan perspektif yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa penderitaan itu sendiri adalah guru yang luar biasa. Penderitaan bukanlah musuh, melainkan teman yang datang untuk mengajarkan kita nilai-nilai penting seperti kesabaran, ketahanan, dan rasa syukur. Dalam setiap kesulitan, ada kesempatan untuk memperdalam pemahaman kita tentang diri sendiri dan kehidupan. Kita belajar untuk lebih menghargai momen-momen sederhana, menemukan kekuatan dalam kelemahan kita, dan berkembang melalui proses itu. Mengubah penderitaan menjadi kebijaksanaan bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan kesadaran penuh dan keberanian untuk melihat kebenaran di balik perasaan kita. Terkadang, kita merasa seolah-olah penderitaan itu menguasai kita, dan kita tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi tersebut. Namun, jika kita melihatnya sebagai bagian dari perjalanan kita yang lebih besar, kita akan mulai menemukan cara untuk menerima dan menghadapinya dengan lebih bijaksana. Ketika kita belajar untuk tidak melawan penderitaan, kita justru memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk muncul. Penderitaan yang kita alami bisa menjadi batu loncatan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan makna sejati dari keberadaan kita di dunia ini. Penting untuk diingat bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia, bahkan peristiwa-peristiwa yang tampaknya mengganggu atau sulit membawa pelajaran yang tak ternilai. Setiap pengalaman hidup kita, baik itu dalam bentuk suka atau duka, adalah peluang untuk lebih dekat dengan diri sejati kita, untuk mempelajari pelajaran yang datang dengan penuh kesadaran. Dengan begitu, setiap langkah kita menjadi lebih penuh makna, dan hidup kita menjadi lebih bermakna, karena kita mengakui bahwa semua peristiwa, baik itu baik atau buruk, adalah bagian dari proses pertumbuhan spiritual yang terus-menerus. Pernahkah Anda merasa bahwa sesuatu yang tampaknya kebetulan sebenarnya bukan kebetulan sama sekali? Pernahkah Anda bertemu seseorang pada waktu yang tepat atau mendengar sesuatu yang mengubah pandangan Anda tentang dunia dan merasa bahwa peristiwa itu memiliki makna yang lebih besar dari yang tampak? Inilah yang disebut dengan sinkronisitas, pertemuan antara dua atau lebih peristiwa yang tampaknya tidak terkait, tetapi sesungguhnya memiliki makna yang dalam dan saling terkait. Sinkronisitas adalah bahasa semesta yang tersembunyi, cara alam semesta berkomunikasi dengan kita melalui kebetulan-kebetulan yang tampaknya acak. Carl Jung, seorang psikolog terkenal, pertama kali memperkenalkan konsep sinkronisitas ini dan menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita bukanlah kebetulan semata, melainkan sinyal atau pesan dari alam semesta
yang menunjukkan adanya keterkaitan yang lebih dalam. Sinkronisitas bukan hanya tentang kejadian-kejadian yang luar biasa atau spektakuler, tetapi juga mencakup hal-hal kecil yang mengingatkan kita tentang kehadiran energi yang lebih besar yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa segala sesuatu saling terhubung dan bahwa setiap langkah kita dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Anda mungkin sedang memikirkan seseorang dan tak lama kemudian orang tersebut menghubungi Anda. Atau mungkin Anda sedang mencari solusi untuk suatu masalah dan tiba-tiba jawaban itu datang melalui percakapan yang tidak terduga. Momen-momen seperti ini adalah contoh sinkronisitas, di mana kita merasakan adanya keterkaitan yang lebih besar antara pikiran kita, tindakan kita, dan peristiwa yang terjadi di dunia luar. Ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda bahwa kita berada dalam aliran semesta yang lebih besar, di mana segala sesuatu terhubung dengan cara yang tidak selalu kita pahami sepenuhnya. Untuk mengenali tanda-tanda sinkronisitas dalam hidup kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dan hadir dalam setiap momen. Sinkronisitas tidak selalu muncul dalam bentuk yang dramatis. Kadang-kadang itu datang dalam bentuk tanda-tanda kecil yang hanya dapat kita lihat jika kita meluangkan waktu untuk memperhatikan. Tanda-tanda ini bisa berupa perasaan hati yang kuat, pertemuan yang tidak terduga, atau bahkan pengalaman yang mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita. Alam semesta berbicara kepada kita melalui banyak cara, dan kita hanya perlu membuka mata dan hati kita untuk mendengarnya. Salah satu cara untuk melatih diri kita agar lebih peka terhadap sinkronisitas adalah dengan memperhatikan perasaan intuisi kita. Intuisi adalah suara batin yang seringkali kita abaikan, tetapi sebenarnya adalah salah satu cara alam semesta berkomunikasi dengan kita. Ketika kita merasa terdorong untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu tanpa alasan yang jelas, itu bisa jadi adalah tanda dari alam semesta untuk mengikuti arus yang lebih besar. Dengan mempercayai dan mengikuti intuisi kita memungkinkan diri kita untuk lebih selaras dengan energi semesta, dan kita mulai merasakan bahwa hidup kita berjalan dengan lebih lancar dan penuh makna. Selain itu, kita juga bisa mengenali sinkronisitas melalui kejadian-kejadian yang muncul dalam hidup kita, sebagai respons terhadap pertanyaan atau keresahan yang kita alami. Misalnya, jika kita sedang mencari jawaban atas suatu pertanyaan penting dalam hidup kita mungkin menemukan artikel, buku, atau percakapan yang memberikan wawasan yang sangat relevan pada saat yang tepat. Ini adalah cara alam semesta menunjukkan bahwa kita berada dalam jalur yang benar dan bahwa jawaban untuk pertanyaan kita sudah tersedia, hanya saja kita perlu membuka diri untuk menerima petunjuk-petunjuk tersebut. Sinkronisitas adalah pengingat bahwa kita tidak hidup dalam dunia yang terpisah satu sama lain, melainkan dalam dunia yang penuh dengan hubungan dan keterkaitan. Setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita buat, semuanya merupakan bagian dari aliran semesta yang lebih besar. Ketika kita mulai mengenali sinkronisitas dalam hidup kita akan merasa lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita, lebih selaras dengan aliran energi yang mengelilingi kita, dan lebih percaya bahwa kita sedang dibimbing oleh kekuatan yang lebih tinggi menuju tujuan yang lebih besar. Melalui kesadaran akan sinkronisitas, kita mulai memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar serangkaian peristiwa acak. Setiap momen, setiap pengalaman, setiap pertemuan, semuanya membawa pesan dan pelajaran yang mendalam. Alam semesta berbicara dengan kita dalam bahasa yang tersembunyi, dan sinkronisitas adalah salah satu cara terbaik untuk mengenali bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan hiruk-pikuk, kita seringkali lupa untuk meluangkan waktu sejenak untuk berhenti, berdiam, dan mendengarkan. Keheningan, baik yang ada di sekitar kita maupun dalam diri kita, adalah ruang yang sangat penting untuk mendengarkan suara jiwa kita dan menerima pesan-pesan halus yang diberikan oleh alam semesta. Keheningan bukan hanya tentang tidak ada suara fisik, tetapi juga tentang menciptakan ruang dalam diri kita untuk mendengarkan dengan lebih dalam suara hati, intuisi,
dan kehendak ilahi yang selalu berbicara kepada kita, meskipun seringkali kita tidak menyadarinya. Dalam kehidupan yang serba cepat ini, kita cenderung terus bergerak, berbicara, dan berpikir tanpa henti. Namun, dalam keheninganlah kita menemukan kedamaian sejati. Ketika kita berhenti sejenak dan memasuki ruang hening, kita memberi diri kita kesempatan untuk mendengarkan rencana ilahi yang lebih besar untuk hidup kita. Keheningan adalah tempat di mana kita bisa menyelaraskan diri dengan aliran semesta, di mana kita bisa merasakan kehadiran kekuatan yang lebih tinggi yang selalu membimbing kita. Dalam keheningan, kita melepaskan kebisingan pikiran dan membiarkan jiwa kita berbicara, memberi kita petunjuk dan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup kita. Keheningan juga memberi kita kesempatan untuk mendengarkan dan merasakan suara hati kita. Seringkali suara hati kita lebih tenang daripada kegelisahan pikiran kita, dan hanya dalam keheningan kita bisa mendengarkannya dengan jelas. Suara hati kita adalah suara jiwa kita, yang selalu mengarahkan kita menuju jalan yang benar. Ketika kita terbiasa dengan keheningan, kita menjadi lebih peka terhadap suara hati kita, dan lebih mudah mendengarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh alam semesta. Namun keheningan bukan hanya sekadar berhenti berbicara atau mengurangi suara di sekitar kita. Keheningan spiritual adalah sebuah latihan yang lebih dalam. Itu adalah sebuah kesadaran yang melibatkan tubuh, pikiran, dan jiwa yang membantu kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Keheningan ini melibatkan pelepasan, melepaskan semua kegelisahan dan kecemasan yang mengisi pikiran kita, sehingga kita bisa lebih hadir di sini dan sekarang. Keheningan ini adalah ruang di mana kita membuka diri untuk menerima wahyu, petunjuk, dan kebijaksanaan dari dunia yang tak terlihat. Untuk masuk ke dalam keheningan spiritual ini, pertama-tama kita perlu menciptakan ruang untuk diri kita sendiri. Ini bisa dilakukan melalui meditasi, pernapasan dalam, atau bahkan hanya dengan duduk diam dalam kesendirian. Ketika kita melakukan ini dengan penuh perhatian, kita mulai menciptakan ruang batin yang memungkinkan kita untuk mendengarkan lebih dalam. Dalam keheningan ini, kita dapat merasa lebih terhubung dengan sumber kehidupan yang lebih besar, lebih dekat dengan kehendak ilahi, dan lebih selaras dengan aliran semesta. Keheningan adalah tempat di mana kita dapat mendengar suara jiwa kita dengan jelas, yang akan membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup kita. Dalam keheninganlah kita bisa merasakan kedamaian yang datang dari pengetahuan bahwa kita berada di jalur yang benar, bahwa kita dipandu oleh kekuatan yang lebih tinggi, dan bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Dengan semakin sering berlatih keheningan batin, kita akan semakin mudah untuk mendengarkan dan merasakan petunjuk tersebut, dan semakin selaras dengan kehendak ilahi yang mengarahkan hidup kita. Ketika kita menjalani hidup, kita seringkali merasa bahwa kita harus mengontrol segalanya. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan, mengapa sesuatu terjadi pada kita, dan bagaimana kita bisa mengatasi segala tantangan yang datang. Namun semakin kita mendalami perjalanan spiritual kita, semakin kita menyadari bahwa ada rencana yang lebih besar, rencana yang berada di luar pemahaman kita sebagai manusia. Rencana ini bukan hanya tentang apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi juga tentang bagaimana setiap peristiwa yang terjadi, baik itu kegembiraan, kesedihan, kegagalan, atau keberhasilan, merupakan bagian dari alur semesta yang lebih besar dan lebih dalam. Seringkali kita hanya bisa melihat potongan-potongan kecil dari rencana semesta. Kita tidak bisa melihat gambaran keseluruhan, dan itulah sebabnya kita sering merasa kebingungan atau tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi. Namun ketika kita belajar untuk menerima bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di luar kemampuan kita untuk memahami, kita mulai merasakan kedamaian batin yang datang dari melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya. Kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mengatur setiap detailnya, tetapi tentang menyerahkan diri kita kepada aliran semesta dan mempercayai bahwa segala sesuatu terjadi untuk alasan yang lebih besar. Terkadang, hidup membawa kita melalui jalur yang sulit atau penuh tantangan.
dan kita merasa seolah-olah rencana semesta tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun di balik setiap tantangan dan ujian, ada tujuan yang lebih besar yang sedang disiapkan untuk kita. Ujian-ujian itu adalah cara alam semesta mengajarkan kita untuk tumbuh, untuk mengatasi rasa takut dan keraguan kita, dan untuk memperkuat karakter kita. Meskipun kita tidak selalu mengerti mengapa kita harus melewati cobaan-cobaan itu, kita harus belajar untuk mempercayai bahwa semuanya memiliki tujuan yang lebih besar. Ketika kita belajar untuk menerima bahwa kita hanya melihat sebagian kecil dari gambaran besar, kita mulai mengatasi rasa ego kita yang ingin tahu segalanya. Ego kita seringkali ingin memahami dan mengontrol segala sesuatu, tetapi dengan melepaskan kendali ini, kita membuka diri untuk menerima bimbingan yang lebih dalam. Mengatasi ego berarti membiarkan diri kita mengalir dengan kehidupan tanpa berusaha memaksakan keinginan kita atau menilai setiap peristiwa berdasarkan pandangan sempit kita. Kita mulai memahami bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar yang bekerja dalam setiap momen, bahkan ketika kita tidak bisa memahaminya dengan logika kita. Mengatasi ego juga berarti melepaskan perasaan bahwa kita harus memiliki segalanya sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita menerima bahwa hidup ini memiliki rencana yang lebih besar, kita belajar untuk lebih sabar dan menerima kenyataan. Ini bukan berarti kita pasrah atau tidak berusaha, tetapi lebih kepada memahami bahwa hidup ini adalah proses yang terus berkembang dan kita hanya perlu mengikuti alur yang telah disiapkan untuk kita. Kita tidak perlu memahami semuanya, karena kita tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja untuk kita. Sesuatu yang jauh lebih bijaksana dan lebih penuh kasih daripada yang bisa dipahami oleh ego kita. Dengan menerima bahwa ada rencana yang lebih besar, kita mulai merasakan kedamaian dalam hidup kita. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam keinginan untuk mengontrol segala hal, tetapi kita mulai merasa lebih bebas dan lebih terbuka untuk menerima apapun yang datang. Hidup ini bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang menjalani perjalanan dengan penuh kesadaran, penerimaan, dan rasa syukur. Ketika kita melepaskan kontrol dan mempercayai rencana semesta, kita membuka diri kita untuk menerima kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih besar, yang membawa kita lebih dekat pada kedamaian batin dan pemahaman sejati tentang tujuan hidup kita. Cinta adalah kekuatan yang melampaui segalanya. Ia bukan sekadar perasaan atau emosi yang datang dan pergi, tetapi inti dari segala yang ada, baik di alam semesta, dalam diri kita, maupun dalam setiap hubungan yang kita miliki. Cinta adalah kekuatan yang menghubungkan kita dengan yang lebih besar, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, cinta adalah energi murni yang membentuk dasar dari segala sesuatu yang ada. Setiap peristiwa, setiap pengalaman, setiap makhluk hidup, semuanya tercipta dari cinta yang mendalam dan tak terhingga. Peran cinta dalam kehidupan dan rencana ilahi sangat penting. Rencana ilahi bukanlah serangkaian keputusan yang ditetapkan tanpa memperhatikan perasaan atau hubungan, melainkan sebuah aliran kasih sayang yang mengalir melalui semua aspek kehidupan. Cinta adalah panduan yang mengarahkan kita dalam setiap langkah, bahkan ketika kita merasa bingung atau kehilangan arah. Dalam setiap pengalaman, baik suka maupun duka, ada pelajaran tentang cinta. Cinta pada diri sendiri, cinta pada orang lain, dan cinta yang lebih besar kepada alam semesta. Cinta mengajarkan kita untuk membuka hati, untuk saling memahami, dan untuk menghargai segala perbedaan yang ada di sekitar kita. Di dalam setiap peristiwa, meskipun kadang kita tidak menyadari, cinta sedang berperan. Cinta menggerakkan kita untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain, dan untuk terus berusaha mencapai kedamaian dalam hati kita. Bahkan dalam momen-momen kesulitan dan penderitaan, cinta mengajarkan kita untuk tetap kuat, untuk tidak menyerah, dan untuk melihat setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh lebih dalam pengertian dan kasih. Cinta adalah inti dari penciptaan semesta yang menghubungkan segala sesuatu, dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Cinta mengikat dan memengaruhi segalanya. Segala sesuatu di alam semesta ini terhubung dalam jaringan energi yang tak terlihat.
Ketika kita melihat dengan mata hati, kita bisa merasakan bahwa semuanya terjalin dalam jaringan cinta yang tidak terbatas. Bukan hanya kita sebagai manusia, tetapi juga setiap makhluk hidup, setiap benda, bahkan setiap energi di alam semesta ini. Cinta adalah bahasa universal yang menyatukan segala sesuatu, yang menghubungkan setiap partikel di alam semesta ini dengan cara yang tak terucapkan. Ketika kita menyadari hal ini, kita bisa hidup dengan rasa syukur yang lebih dalam dan memahami bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari perjalanan cinta yang lebih besar. Bagaimana cinta memengaruhi segalanya bisa kita lihat dalam bagaimana kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ketika kita berbagi cinta, baik itu dalam bentuk kebaikan, perhatian, atau kasih sayang, kita menciptakan resonansi positif yang tidak hanya mengubah kita, tetapi juga dunia sekitar kita. Cinta menyebar melalui setiap tindakan kita, memperkuat ikatan sosial, memperdalam pemahaman spiritual, dan membawa kedamaian. Cinta adalah kekuatan yang menyatukan, membawa kita lebih dekat pada tujuan ilahi, dan memberikan arah pada perjalanan kita di dunia ini. Dalam kehidupan ini, kita sering kali dihadapkan pada dualitas, dua kutub yang seolah-olah berlawanan, tetapi sebenarnya saling melengkapi. Salah satu dualitas yang paling mendalam adalah antara kegelapan dan cahaya. Kita sering melihat cahaya sebagai sesuatu yang baik dan positif, sementara kegelapan dipandang sebagai hal yang negatif atau menakutkan. Namun, dalam perspektif spiritual yang lebih dalam, kegelapan dan cahaya adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni di dalam semesta ini. Penting untuk memahami bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dijauhi, melainkan bagian dari alam semesta yang memiliki peran penting. Kegelapan adalah ruang potensi yang belum terwujud, tempat di mana segala kemungkinan bisa terjadi. Kegelapan adalah ruang di mana kita merenung, mengintegrasikan pelajaran-pelajaran, dan mencari kedamaian dalam diri kita. Cahaya di sisi lain adalah manifestasi dari pengetahuan, pemahaman, dan pencerahan yang membawa kita ke pemahaman lebih tinggi tentang siapa kita dan tujuan hidup kita. Tanpa kegelapan, kita tidak akan menghargai cahaya. Tanpa kegelapan, kita tidak akan tahu arti kedamaian atau kebahagiaan, karena kita tidak akan memiliki perbandingan. Cahaya dan kegelapan bekerja bersama-sama untuk menciptakan harmoni yang sempurna. Kegelapan memberi kita ruang untuk berkembang dan belajar, sementara cahaya membawa kita menuju pemahaman dan pencerahan. Begitu pula dalam diri kita memiliki sisi gelap, bagian dari kita yang penuh dengan ketakutan, rasa sakit, dan keraguan. Namun bagian ini tidak harus dihindari atau disembunyikan. Sebaliknya, kita harus belajar untuk mengenali dan menerima sisi gelap kita, karena dengan melakukannya, kita dapat membawa cahaya ke dalamnya. Hanya dengan menerima kegelapan dalam diri kita dapat menemukan keseimbangan yang sejati dan mengintegrasikan seluruh aspek diri kita dengan penuh kedamaian. Menerima bayangan diri kita adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian. Bayangan diri adalah aspek diri kita yang kita sembunyikan atau tolak karena kita merasa tidak nyaman dengan bagian-bagian itu. Namun jika kita terus menekan bayangan diri kita akan terjebak dalam ketidaknyamanan dan perasaan terpisah. Hanya dengan menghadapi bayangan itu, dengan cinta dan penerimaan, kita dapat mengintegrasikannya dan membebaskan diri dari ketakutan dan keraguan. Ketika kita belajar untuk menerima kegelapan dalam diri kita membuka jalan bagi cahaya untuk memasuki kehidupan kita, membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam dan kedamaian batin yang sejati. Cahaya dan kegelapan adalah dua aspek dari satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mereka bukanlah dua hal yang saling bertentangan, tetapi dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya saling memberi makna satu sama lain, dan hanya dengan memeluk keduanya, kita bisa mencapai kedamaian sejati dalam hidup. Dengan belajar menerima dualitas ini dalam diri kita mulai menemukan kedamaian dalam keseimbangan, dan kita bisa hidup lebih selaras dengan alam semesta.
Perjalanan jiwa adalah konsep yang mendalam dan seringkali tidak sepenuhnya dipahami oleh banyak orang. Jiwa kita datang ke dunia ini dengan tujuan tertentu, sebuah perjalanan yang sudah dipersiapkan sejak lama, yang mengarah pada pencapaian tertentu dalam hidup ini. Namun perjalanan ini juga melibatkan pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari, pilihan yang menggambarkan kehendak bebas kita. Begitu kita mulai menyelami kedalaman takdir dan kehendak bebas, kita mulai memahami bagaimana keduanya berinteraksi dan menciptakan jalan hidup kita. Takdir adalah rencana semesta yang telah digariskan untuk kita, tetapi dalam perjalanan kita di dunia ini, kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita meresponsnya. Takdir bukanlah sesuatu yang terjadi secara mekanis tanpa keterlibatan kita. Lebih tepatnya, takdir adalah rangkaian peristiwa yang membawa kita pada pelajaran dan pengalaman yang diperlukan untuk perkembangan jiwa kita. Namun di tengah perjalanan ini, kita diberi kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan berjalan, apakah kita akan belajar dari peristiwa-peristiwa tersebut, ataukah kita akan mengabaikannya. Penting untuk menyadari bahwa takdir tidak bertentangan dengan kehendak bebas. Sebaliknya, takdir memberi kita kesempatan untuk menggunakan kehendak bebas kita dengan bijaksana, untuk memilih bagaimana kita menghadapi tantangan dan peluang dalam hidup. Kehendak bebas kita adalah alat yang kita gunakan untuk berkembang dan untuk menjalani tujuan hidup kita. Setiap pilihan, bahkan yang tampaknya kecil, adalah bagian dari perjalanan spiritual kita yang lebih besar. Jiwa kita berinteraksi dengan rencana semesta melalui pilihan-pilihan ini. Setiap pengalaman yang kita hadapi, baik itu peristiwa besar atau kecil, adalah kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh. Ketika kita menghadapi pilihan, kita seringkali dihadapkan pada dilema antara mengikuti suara hati kita atau terjebak dalam dorongan duniawi yang tidak sesuai dengan tujuan sejati kita. Dalam setiap pilihan, kita bisa memilih untuk menyelaraskan diri dengan kehendak semesta atau melawannya. Namun meskipun kita membuat pilihan yang sulit, jiwa kita selalu diberikan kesempatan untuk kembali ke jalur yang lebih tinggi. Rencana semesta dalam kebijaksanaannya selalu memberi kita peluang untuk kembali, untuk mengubah arah kita, dan untuk terus tumbuh menuju kesadaran yang lebih tinggi. Perjalanan jiwa ini bukanlah sesuatu yang harus kita lakukan dengan rasa takut atau kebingungan. Karena meskipun kita memiliki kebebasan memilih, kita tidak pernah benar-benar terpisah dari semesta. Takdir dan kehendak bebas bekerja bersama untuk mengarahkan kita ke tujuan yang lebih tinggi. Dan meskipun terkadang kita merasa ragu, kita selalu dipandu oleh kekuatan yang lebih besar untuk mengarahkan langkah kita. Pada akhirnya, kita akan memahami bahwa takdir kita adalah hasil dari perjalanan jiwa yang kita jalani dengan penuh kesadaran dan keberanian. Kebangkitan kesadaran adalah titik balik yang luar biasa dalam perjalanan spiritual kita. Ini adalah proses di mana kita mulai menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar rutinitas sehari-hari, lebih dari sekadar pencapaian duniawi, dan lebih dari sekadar pengalaman fisik. Kebangkitan kesadaran adalah proses di mana kita membuka mata jiwa kita, menyadari bahwa kita adalah bagian dari alur semesta yang lebih besar, dan bahwa setiap peristiwa hidup kita, baik yang besar maupun yang kecil, adalah bagian dari perjalanan yang lebih dalam. Ketika kesadaran kita bangkit, kita mulai melihat dunia melalui lensa yang berbeda, dengan pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas tentang hubungan kita dengan alam semesta dan dengan semua yang ada di dalamnya. Peran kesadaran spiritual dalam memahami peristiwa hidup sangat penting. Ketika kita menjalani hidup tanpa kesadaran, kita sering terjebak dalam kebingungannya dan berfokus pada aspek material dari kehidupan, seperti pencapaian dan pengumpulan benda. Namun ketika kita mulai membangkitkan kesadaran spiritual kita mulai memahami bahwa setiap peristiwa, setiap pengalaman, bahkan setiap tantangan adalah kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh. Kebangkitan kesadaran membawa kita ke pemahaman bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, termasuk kesulitan dan penderitaan, memiliki makna yang lebih dalam dan lebih besar daripada apa yang tampak di permukaan.
Kesadaran spiritual mengajak kita untuk melihat dengan hati, bukan hanya dengan mata. Dalam keadaan terjaga, kita dapat melihat lebih dari sekadar fakta dan kejadian, tetapi juga makna di baliknya. Setiap peristiwa hidup memiliki pelajaran yang tersembunyi di dalamnya, dan kebangkitan kesadaran memberi kita kemampuan untuk merasakannya, untuk menghubungkan diri dengan kekuatan yang lebih besar dan memahami peran kita dalam alur semesta. Ketika kesadaran kita bangkit, kita mulai melihat diri kita tidak terpisah dari semesta, tetapi sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar, saling terhubung dan saling memengaruhi. Untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita dan mengalami pencerahan, ada beberapa teknik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi adalah salah satu cara paling efektif untuk menenangkan pikiran dan membuka ruang bagi kesadaran spiritual. Dalam meditasi, kita membiarkan pikiran kita tenang, memungkinkan kita untuk merasakan getaran energi yang lebih tinggi yang mengalir melalui kita dan dunia di sekitar kita. Ini juga memberi kita kesempatan untuk menghubungkan diri dengan jiwa kita dan mendengarkan suara hati kita dengan lebih jelas. Selain meditasi, latihan kesadaran dalam kegiatan sehari-hari juga sangat membantu. Misalnya, saat kita makan, kita bisa benar-benar hadir dalam setiap suapan, merasakan rasa dan tekstur makanan dengan penuh perhatian. Saat kita berjalan, kita bisa memperhatikan setiap langkah kita dengan kesadaran penuh, merasakan kontak kaki kita dengan tanah, dan merasakan energi yang mengalir. Melalui teknik-teknik ini, kita membangun kebiasaan untuk hadir dalam setiap momen, untuk melihat kehidupan dengan mata hati, dan untuk menerima setiap pengalaman dengan kesadaran penuh. Dengan kesadaran yang semakin berkembang, kita mulai merasakan pencerahan, sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya, tentang peran kita dalam kehidupan ini, dan tentang hubungan kita dengan semesta. Pencerahan bukanlah sesuatu yang datang sekali dan untuk selamanya, tetapi lebih merupakan proses yang berkelanjutan. Semakin kita meningkatkan kesadaran kita, semakin kita membuka diri pada aliran semesta yang tak terbatas, yang membawa kita pada pemahaman yang lebih besar, kedamaian batin, dan keterhubungan yang mendalam dengan semua yang ada di sekitar kita. Dengan kesadaran yang meningkat, kita mulai melihat bahwa kita adalah bagian dari alur semesta yang lebih besar, dan bahwa kita bukanlah individu terpisah, melainkan bagian dari jaringan energi yang saling terhubung. Pencerahan membawa kita pada pemahaman ini, pemahaman bahwa segala sesuatu adalah satu, dan bahwa kita memiliki peran penting dalam menciptakan harmoni dan kedamaian di dunia ini. Syukur dan ketundukan adalah dua elemen yang saling terkait, yang sangat mendalam dalam perjalanan spiritual kita. Di dunia yang penuh dengan tuntutan, harapan, dan tekanan, kita sering lupa untuk merasa bersyukur atas segala yang kita miliki dan alami. Padahal syukur adalah salah satu kunci utama untuk mencapai kedamaian batin. Ketika kita mampu melihat segala hal, baik yang besar maupun kecil, sebagai berkah, kita membuka diri kita untuk menerima kehidupan dengan lebih lapang. Syukur bukan hanya sekadar ungkapan terima kasih, tetapi juga sebuah sikap batin yang mencerminkan penghargaan terhadap setiap aspek kehidupan, termasuk tantangan dan kesulitan yang kita hadapi. Rasa syukur mengalir keluar dari hati yang penuh penerimaan. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa segala yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana yang lebih besar dan lebih tinggi. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan, syukur mengajarkan kita untuk melihat pelajaran dan hikmah di balik setiap peristiwa. Ketika kita berlatih untuk selalu bersyukur, kita mengubah perspektif kita terhadap kehidupan. Kita mulai melihat segala hal dengan mata yang penuh pengertian, dan kita merasakan kedamaian yang muncul dari penerimaan ini. Rasa syukur membawa kita kembali ke pusat batin kita, mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari alur semesta yang lebih besar, yang sedang membimbing kita menuju tujuan akhir yang penuh kedamaian. Selain syukur, ketundukan juga memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan spiritual kita. Ketundukan bukanlah tentang menyerah atau kehilangan kendali, tetapi lebih tentang melepaskan ego kita dan menyerahkan diri kepada kehendak ilahi.
Ketika kita menyerahkan diri dengan tulus kepada kekuatan yang lebih besar, kita membuka ruang untuk kedamaian batin. Ketundukan mengajarkan kita untuk tidak melawan aliran kehidupan, tetapi untuk menerima setiap momen dengan lapang dada, bahkan ketika kita tidak memahami sepenuhnya mengapa hal tersebut terjadi. Dengan ketundukan, kita belajar untuk melepaskan keinginan pribadi yang egois dan menggantinya dengan rasa percaya yang mendalam pada rencana ilahi. Seringkali kita merasa cemas atau tertekan karena kita ingin mengontrol hasil dari setiap situasi. Namun, ketundukan mengajarkan kita untuk percaya bahwa semua yang terjadi memiliki tujuan dan bahwa kita tidak perlu mengatur segala sesuatunya dengan cara kita sendiri. Ketika kita melepaskan kontrol ini dan menyerahkan diri kepada kehendak ilahi, kita merasakan kedamaian yang luar biasa. Kedamaian ini datang dari pemahaman bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita selalu dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar, yang mengarahkan kita untuk mengambil langkah-langkah yang benar, meskipun kita mungkin tidak selalu mengerti tujuannya. Syukur dan ketundukan bersama-sama membawa kita ke dalam keadaan batin yang tenang dan damai. Ketika kita bisa menerima segala sesuatu dengan rasa syukur dan ketundukan, kita mengalir dalam harmoni dengan semesta, dan kedamaian batin pun hadir dengan sendirinya. Kedamaian ini bukan hanya sebatas perasaan yang datang dan pergi, tetapi menjadi keadaan tetap yang menyelimuti kita, memberi kekuatan dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Hidup dalam harmoni dengan alur semesta adalah sebuah pencapaian spiritual yang penuh kedamaian dan keseimbangan. Ketika kita berbicara tentang alur semesta, kita merujuk pada gerakan alami dari kehidupan, sebuah kekuatan yang mengalir melalui segala sesuatu, alam, peristiwa, emosi, dan hubungan. Alur semesta adalah aliran energi yang tak terputus yang mengarahkan kita menuju tujuan yang lebih tinggi. Untuk hidup dalam harmoni dengan alur semesta, kita harus belajar untuk menyelaraskan diri dengan kekuatan ini, memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup kita, baik yang menyenangkan maupun yang sulit, memiliki tujuan yang lebih besar. Praktik hidup dalam harmoni dengan rencana ilahi dimulai dengan kesadaran yang mendalam bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Semesta bekerja melalui kita dan dengan kita, membawa kita menuju tempat yang lebih baik, meskipun terkadang kita tidak bisa melihat tujuan akhirnya. Langkah pertama untuk menghidupkan alur semesta adalah dengan membuka hati kita terhadap kehidupan, menerima setiap pengalaman dengan rasa syukur dan penuh perhatian. Ketika kita menerima hidup apa adanya, kita mengizinkan semesta mengarahkan kita sesuai dengan rencana ilahi. Selanjutnya, kita perlu mempraktikkan keselarasan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan, kata, dan pikiran kita harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi, seperti cinta, kedamaian, dan kebaikan. Ini berarti kita harus berusaha untuk hidup dengan niat yang tulus dan penuh kasih dalam setiap interaksi yang kita lakukan. Keselarasan dengan semesta juga berarti kita menghormati siklus kehidupan, baik itu kelahiran, pertumbuhan, kematian, maupun kelahiran kembali. Dengan memahami bahwa semua ini adalah bagian dari proses alami, kita dapat hidup dengan penuh penerimaan dan kepercayaan. Salah satu cara praktis untuk hidup dalam harmoni dengan alur semesta adalah dengan mengikuti intuisi kita. Intuisi adalah suara batin yang mengarahkan kita ke arah yang lebih tinggi, dan ketika kita belajar untuk mendengarkan dan mempercayainya, kita mulai menyelaraskan hidup kita dengan aliran semesta. Intuisi memberi kita petunjuk tentang apa yang perlu kita lakukan, siapa yang harus kita temui, dan jalan mana yang harus kita pilih, seringkali tanpa perlu penjelasan logis. Ketika kita mengikuti intuisi, kita bekerja dengan semesta, bukan melawannya. Selain itu, hidup dalam harmoni dengan semesta juga melibatkan penyebaran energi cinta dan kedamaian di dunia ini. Setiap tindakan penuh cinta, baik itu dalam bentuk memberi, membantu, atau hanya menunjukkan perhatian, menciptakan getaran positif yang memperkuat keselarasan kita dengan semesta. Ketika kita menyebarkan energi cinta, kita tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga dunia di sekitar kita.
cinta adalah kekuatan yang menyatukan dan semakin kita memberikannya, semakin kita menjadi bagian dari aliran semesta yang lebih besar. Dengan menyebarkan energi cinta dan kedamaian, kita juga memperdalam makna kehidupan kita. Setiap tindakan penuh kasih, setiap kata yang penuh pengertian, dan setiap senyuman yang diberikan adalah kontribusi kita untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam semangat ini, hidup kita menjadi lebih bermakna, lebih terhubung dengan orang lain, dan lebih selaras dengan alam semesta. Ketika kita hidup dalam harmoni dengan rencana ilahi, kita menemukan kedamaian yang tidak terikat oleh kondisi eksternal, karena kita tahu bahwa kita selalu berada di jalan yang tepat, mengikuti alur semesta yang lebih besar. Dengan menjalani kehidupan dalam keselarasan dengan alur semesta, kita menghidupkan rencana ilahi dalam diri kita. Setiap tindakan kita menjadi manifestasi dari cinta yang mengalir di seluruh alam semesta. Kita menjadi cahaya bagi dunia, dan dengan begitu, kita menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan, kebijaksanaan yang mendalam, dan kehidupan yang penuh makna. Di ujung perjalanan ini, kita menyadari bahwa alur semesta bukanlah suatu yang terpisah dari kita, melainkan adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Kita semua dalam setiap napas dan setiap langkah terhubung dalam jaringan yang luas dan tak terputuskan yang mengalir dengan kehendak ilahi. Semesta dengan segala keajaibannya tidak hanya hadir untuk kita nikmati, tetapi juga untuk kita pahami dan pelajari. Setiap peristiwa, baik itu sukacita maupun duka, adalah undangan untuk lebih memahami diri kita dan posisi kita dalam harmoni yang lebih besar. Ketika kita hidup dalam kesadaran ini, kita melihat bahwa tak ada yang kebetulan. Setiap pengalaman, setiap pertemuan, bahkan setiap kesulitan adalah bagian dari perjalanan yang mengarah kita pada kesadaran yang lebih tinggi. Rencana ilahi, meski tak selalu kita pahami dengan jelas, senantiasa mengarahkan kita menuju tempat di mana kita bisa menemukan kedamaian sejati dan pemahaman mendalam tentang siapa kita sebenarnya. Sebagai bagian dari alur semesta, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon setiap peristiwa. Dengan rasa syukur, ketundukan, dan cinta, kita membuka jalan bagi diri kita untuk berjalan selaras dengan kehendak ilahi. Semakin kita menghidupi nilai-nilai ini, semakin kita menyadari bahwa hidup ini adalah pelajaran yang penuh dengan keindahan dan kebijaksanaan yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Pada akhirnya, kedamaian batin yang kita cari bukanlah sesuatu yang datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri, ketika kita menyadari keterhubungan kita dengan semesta. Dalam kesunyian jiwa, kita mendengar suara kehidupan yang mengalun dengan lembut, mengarahkan kita menuju kebenaran yang lebih besar, bahwa kita adalah bagian dari semesta yang tak terpisahkan, penuh cinta, dan tak pernah benar-benar terpisah dari sumber kita. Semoga kita semua dapat menemukan kedamaian yang mendalam ini, dan semoga perjalanan kita dalam alur semesta ini membawa kita lebih dekat pada kebijaksanaan, cinta, dan pemahaman yang lebih tinggi. Kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan dalam setiap langkah kita bersama-sama menciptakan harmoni bagi seluruh umat manusia dan alam semesta.